Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selamat pagi adik-adik sekalian, kita bertemu pada pagi hari ini di pelajaran 4 tentang aku menyangkal diri dari kesombongan. Diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang arti besar menurut dunia dan apa menurut Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu atas penyertaan dan pimpinanmu di dalam pada kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, memimpin dan menolong kami senantiasa. Tuhan Yesus, ajar kami pada pagi hari ini. Kami ingin belajar tentang sesuatu hal daripadamu. Kami percaya Tuhan akan bukakan kepada kami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan dan tolong kami untuk melakukannya. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, apa konsep besar? Apakah adik-adik pernah punya cita-cita untuk suatu saat adik-adik menjadi seorang yang besar? Orang bukan besar badannya ya, tetapi besar di sini adalah besar artinya adik-adik ya suatu saat punya kedudukan, punya kekayaan, punya kepandaian sedemikian rupa sehingga mungkin adik-adik berpikir bahwa nanti adik-adik boleh dipandang oleh masyarakat sekitar. Nah, menjadi besar itu apakah memang sesuatu yang tidak boleh kita pikirkan atau tidak boleh merupakan cita-cita kita? Adik-adik, kalau adik-adik berpendapat bahwa satu saat adik-adik boleh menjadi seorang yang besar, itu sebetulnya hal-hal yang biasa dan bukan sesuatu yang salah. Tetapi yang salah adalah ketika adik-adik menjadi seorang yang terkenal atau seorang yang punya kedudukan, adik-adik kemudian menjadi sombong. Adik-adik kemudian menjadi seorang yang mengandalkan diri sendiri. Nah, itulah yang salah. Nah, kita akan belajar bagaimana pendapat murid-muridnya dan bagaimana pendapat Tuhan Yesus mengenai besar itu. Ya. Nah, kalau adik-adik baca dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 dimulai dari permintaan Yakobus dan Yohanes untuk suatu saat bisa bersama dengan Tuhan Yesus duduk di dalam kemuliaannya, sehingga mereka minta, katanya, biarkanlah aku ada di dalam bersamamu di dalam kemuliaanmu, aku duduk di sebelah kanan dan dia di sebelah kiri. Kemudian apa kata Yesus? Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana perbedaan yang sangat besar. Kalau mungkin konsep Yohanes
Dan konsep Yakobus itu menjadi besar adalah menjadi yang terpandang itu dengan konsep duniawi, ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan ayat 39 dan 45, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan seorang yang terkemuka, seseorang yang menjadi besar, justru orang itu harus menjadi seorang yang harus menjadi pelayan, bahkan menjadi seorang hamba. Adik-adik, sebuah paradoks yang luar biasa, bukan? Nah, sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu dari Pastor Alex bagaimana tentang pelajaran tentang besar ini. Silakan, Pastor. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan hari ini adalah dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Tema yang akan kita renungkan adalah menjauhi kesombongan. Ayat emas kita kali ini adalah ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di ayat-ayat ini secara tersurat Tuhan Yesus mengatakan menjadi besar adalah menjadi pelayan, menjadi terkemuka adalah menjadi hamba. Mari kita renungkan kata-kata kunci di dalam kedua ayat ini. Yang pertama adalah kata besar. Bahasa Yunaninya adalah megas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris great. Salah satu penafsiran dari kata megas ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah agung, mulia. Mempelajari dari konteks pengajaran Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa agung, mulia, besar ini bukan hanya sekedar atribut yang dimiliki oleh seorang manusia yang berkuasa. Atribut yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah jauh lebih besar daripada yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya adalah, adakah seorang manusia di dunia ini yang memiliki atribut besar, agung, mulia seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat ini? Jawabannya adalah tidak ada seorang manusia pun yang memiliki atribut seperti ini. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang memiliki atribut seperti ini. Kata kedua adalah terkemuka. Di dalam bahasa Yunaninya adalah protos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris chiefest. Salah satu penafsiran dari kata protos ini di dalam bahasa Indonesianya adalah utama. Dari konteks pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kata terkemuka, utama oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah sekedar atribut seorang manusia yang hebat. Atribut yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini jauh lebih besar daripada yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya adalah, adakah seorang manusia di dunia ini yang memiliki atribut terkemuka, utama, seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini? Jawabannya, tidak ada seorang manusia pun yang memiliki atribut seperti ini. Hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki atribut seperti ini. Dari konteks nas kita ini dan konteks Alkitab secara keseluruhan, terutama pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, secara tersirat kita memahami bahwa atribut besar dan terkemuka ini ada hubungannya dengan ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Adakah seorang manusia di dunia ini yang dapat meminum cawan yang harus diminum oleh Tuhan Yesus? Adakah seorang manusia di dunia ini yang dapat dibaptis dengan baptisan yang harus diterima oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang dapat meminum cawan penderitaan sebagaimana Tuhan Yesus sendiri menyampaikan di Markus 14 ayat 36.
Kata Tuhan Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Menunjukkan betapa beratnya cawan penderitaan ini. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang dapat menerima baptisan api yang menyala-nyala yang diterima oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 49 dan 50, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung," yang menunjukkan betapa beratnya baptisan yang adalah baptisan yang berupa konfrontasi dengan dunia. Tidak ada satu orang pun yang dapat meminum cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang dapat menerima baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Menyangkut ayat 39, jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Ada yang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan ayat 39? Salah satu penafsiran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus mengatakan ayat 39 ini kepada Yakobus dan Yohanes adalah Yakobus dan Yohanes akan mampu meminum cawan, akan mampu menerima baptisan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 38, bukan karena kemampuan Yakobus dan Yohanes sendiri, melainkan karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam Yakobus dan Yohanes melalui Roh Kudus Tuhan yang memampukan Yakobus dan Yohanes meminum cawan yang harus diminum oleh Tuhan Yesus, menerima baptisan yang harus diterima oleh Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang memampukan Yakobus dan Yohanes. Jika pertanyaannya adalah, adakah seorang manusia di muka bumi ini yang dapat besar dan terkemuka seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di ayat 43 dan 44? Jawabannya adalah tidak ada seorang manusia pun yang dapat. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang dapat menjadi besar dan terkemuka seperti yang difirmankannya di ayat 43 dan 44. Pak Pendeta, bukankah dari ayat 43 dan 44 secara tersirat dan juga dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya untuk menjadi besar dan terkemuka? Jawabannya adalah memang demikianlah yang difirmankan oleh Tuhan Yesus secara tersirat di ayat 43 dan 44 ini. Untuk itu dengan jelas Tuhan Yesus memfirmankan menjadi besar adalah menjadi pelayan, menjadi terkemuka adalah menjadi hamba. Kata kunci ketiga yang akan kita renungkan adalah pelayan. Di dalam bahasa Yunaninya diakonos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris servant. Salah satu penafsirannya di dalam bahasa Indonesia adalah jongos. Seseorang yang secara sukarela mengabdikan dirinya sepenuhnya demi orang lain tanpa imbalan apapun. Atribut semacam ini jauh lebih mulia dari yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Inilah kata pelayan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat 43 ini. Pertanyaannya adalah, adakah seorang manusia di muka bumi ini yang memiliki atribut pelayan seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat 43? Jawabannya adalah tidak ada seorang manusia pun yang memiliki atribut seperti ini. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang memiliki atribut seperti ini. Kata kunci keempat adalah hamba. Di dalam bahasa Yunaninya doulos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris slave. Salah satu penafsirannya di dalam bahasa Indonesianya adalah pesakitan.
yang secara gampangnya adalah seseorang yang secara sukarela menjadi manusia yang tidak memiliki daya dan hak di dirinya dan atas dirinya lagi demi orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Atribut yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah atribut yang jauh lebih mulia daripada atribut yang bisa dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya adalah, adakah seorang manusia di muka bumi ini yang memiliki atribut budak seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat 44 ini? Jawabannya adalah tidak ada seorang manusia pun yang memiliki atribut seperti ini. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang memiliki atribut seperti ini. Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6-8 menjelaskan hal ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat, hanya Tuhan Yesuslah yang adalah Allah dengan segala kebesaran, keagungan, dan kemuliaannya, berkenan merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang berkenan menjadi manusia. Adakah manusia di dunia ini yang dapat menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi pelayan, menjadi hamba seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di ayat 43 dan 44? Jawabannya adalah tidak ada seorang manusia pun yang dapat. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang dapat menjadi pelayan dan hamba seperti yang difirmankannya di ayat 43 dan 44. Pak Pendeta, bukankah ayat 43 dan 44 ini secara tersurat Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba? Memang benar begitulah, dan Rasul Paulus dengan jelas menunjukkan melalui Filipi 2 ayat 6-8 bahwa untuk menjadi seorang hamba, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Menjadi seorang hamba adalah kerendahan hati. Untuk menjadi manusia, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Menjadi manusia adalah kerendahan hati. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang dapat melakukan kerendahan hati seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di suratnya yang lain, yaitu kepada jemaat Tuhan di Galatia, tepatnya di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini adalah kerendahan hati yang adalah buah Roh Kudus, yaitu buah Roh Kudus yang dalam bahasa Yunaninya praotes, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris meekness, yang salah satu penafsirannya adalah humility, yang kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah kelemah lembutan, yang adalah kerendahan hati. Kita mengetahui dari ajaran Rasul Paulus dan dari Alkitab secara keseluruhan bahwa kerendahan hati ini yang adalah buah Roh Kudus, hanya Roh Kuduslah, hanya Tuhanlah yang dapat memberikannya kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati inilah yang salah satu ekspresinya adalah menjauhi kesombongan, yang adalah tema renungan kita kali ini. Demikianlah, karena menjauhi kesombongan ini adalah buah Roh Kudus, maka hanya Tuhanlah yang dapat memberikannya kepada manusia, yang dapat memberikannya kepada kita semua, yang dapat memberikannya kepada Anda. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan.
mengetahui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita, kepada Anda, kerendahan hati untuk menjauhi kesombongan. Maka pertanyaannya adalah, apakah Tuhan ada di dalam Anda? Apakah Roh Kudus Tuhan ada di dalam Anda? Artinya, apakah Roh Kudus Tuhan menguasai Anda, menguasai kehidupan Anda? Pertanyaan selanjutnya yang tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan sebelumnya adalah, apakah Roh Kudus Tuhan memenuhi Anda dan berbuah-buah di dalam Anda? Artinya, apakah Roh Kudus Tuhan bekerja dan berbuah-buah, yaitu buah-buah Roh Kudus di dalam Anda? Jika jawaban Anda untuk kedua pertanyaan tadi adalah ya dan benar, maka saya mengimani bahwa Tuhan pasti mengaruniakan kepada Anda kerendahan hati yang akan membuat Anda mampu menjauhi kesombongan untuk kemuliaan Tuhan. Penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus untuk membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Anda memiliki Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kepada Anda buahnya, yang adalah kerendahan hati, yang akan memampukan Anda untuk menjauhi kesombongan. Penerapan kedua yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan pertama adalah berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda untuk menghidupi firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan Anda membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari secara konsisten, sehingga Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Anda tidak didukakan. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Anda selalu berkarya memproduksi buahnya, yaitu salah satunya adalah kerendahan hati yang akan memampukan Anda untuk menjauhi kesombongan. Saya mengimani dengan kita semua, anak-anak Tuhan, menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar bukan bahwa justru Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang rendah hati. Nah, ayat hafalan diambil dari Filipi 2 ayat 6b sampai dengan 7. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kesimpulannya adalah setiap orang pasti ingin menjadi terkenal, berkemuka, mempunyai kedudukan setinggi mungkin. Menjadi seorang yang besar membuat seseorang dapat melakukan apa yang diinginkannya. Dia berkuasa atas apapun dan maunya dilayani. Ya, nah hal ini bisa saja membuat seseorang itu menjadi sombong karena ia mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mau menjadi pelayan. Namun Tuhan Yesus memberikan contoh untuk menjadi seorang yang terkemuka, untuk menjadi seorang yang besar. Hendaknya ia mau menjadi seorang pelayan dan hamba. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menjadi seorang yang mau melayani, bagaimana kita menjadi seorang yang rendah hati. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, saya ingatkan kembali bahwa sebelum saya menutup dengan doa, bahwa adik-adik bisa mengirimkan persembahan adik-adik di rekening yang ada di sini. Ya, oke adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh senantiasa untuk belajar rendah hati di hadapan Tuhan, belajar untuk menjadi orang yang boleh mengasihi sesama,
belajar untuk menjadi orang yang boleh melayani orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami dan memimpin kami dan menentukan kami kemudian minggu depan Tuhan pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan.